Bongkeng dari Bandung ya, dari luar negeri. Diundang datang ke sini untuk sebagai pemateri tentang pendakian gunung. Ya, mungkin meliputi mountaineering itu apa, ya, jadi ngobrol-ngobrol santai ya, tentang apa itu mendaki gunung. Kami diundang ke Yayasan Sadawana Alam Lestari kanggo nyarioskeun mitigasi bencana tentang kebencanaan. Saya Prof. Iman Suswanto. Di sini keterlibatan saya untuk dalam bidang pengamanan hukum dan perlindungan hukum dalam kegiatan Wanadri sebagai tamu kehormatan. Karena basic saya dari Mahawarman. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan bahwa kehadiran saya di sini diundang oleh panitia dalam rangka menyampaikan ya sedikit pengalaman yang saya miliki di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Barangkali nanti ada waktunya pada kesempatan Mbak Daisa nanti saya akan mencoba menjelaskan hal yang praktis yang menurut pengalaman saya sangat baik apabila masyarakat secara individu, secara keluarga dan juga masyarakat pada umumnya itu melakukan baik terkait dengan masalah sampah, terkait dengan penghijauan, terkait dengan mengembangkan sumur-sumur resapan dan lain sebagainya, sehingga bisa ikut berpartisipasi mengurangi air larian, ya, air larian atau run off yang insya Allah ketika setiap rumah atau apabila setiap rumah di kawasan Bandung Raya atau dimanapun Anda berada itu membuat sumur resapan yang baik, maka setidak-tidaknya 4 meter kubik air per jam itu akan meresap kepada sumur resapan. Sehingga diharapkan air yang mengalir di permukaan atau air larian itu bisa kita kurangi. Barangkali itulah secara singkat apa yang saya ingin jelaskan kepada seluruh peserta camping yang insya Allah nanti akan kita laksanakan pada Isa. Nama saya Atang Sanjaya, sebagai Ketua Yayasan Sadawana Alam Lestari. Malam hari ini kita mengadakan kegiatan Charity Camp atau Camping Amal. Charity Camp ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh beberapa organisasi dalam rangka penggalangan dana untuk pembelian ambulan yang akan digunakan untuk pelayanan masyarakat. Jadi tema kegiatan Charity Camp ini adalah berbagi itu hebat. Jadi di kegiatan ini banyak kegiatan berbagi, ada pembagian santunan, ada pembagian informasi dari penggiat konservasi, dari tokoh lingkungan hidup, dari tokoh-tokoh pendakian, dari tokoh-tokoh, banyak sekali tokoh yang hadir. Dan di sini mereka membagi semua yang mereka ketahui kepada seluruh peserta. Untuk peserta sendiri berasal dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang. Ada komunitas mobil, ada komunitas musik, ada pecinta alam, dan ada banyak lagi. Ini ya kalau bahasa sekarangnya ini, tapi dia punya jiwa. Dia yang menggebu-gebu, yang apa namanya, ingin juga mengikuti jejak para seniornya. Lingkungan adalah ruang, ya, ruang atau tempat dengan segala sumber daya, ya, kemudian aspek hidup dan non hidup lainnya serta termasuk makhluk hidup, termasuk manusia dengan segala perilakunya. Ini yang terakhir ini saya garis bawahi ya. Jadi ruang dengan berbagai keadaan sumber daya hidup dan non hidup, makhluk hidup maksud saya, termasuk manusia di dalamnya dengan segala macam perilakunya. Nah, yang terakhir ini penting kita ingat karena inilah sumber daripada persoalan dan sumber juga dari segala penyelesaian, ya. Jadi saya sangat yakin teman-teman di sini adalah para pencinta lingkungan sejati, bukan hanya penikmat lingkungan. Kalau
hanya penikmat lingkungan, nanti bisa kita lihat besok di sini, adakah sampah yang berceceran. Kalau ada sampah yang berceceran berarti kita baru sampai ke penikmat lingkungan. Yang pertama tadi tentang sampah, mari kita memulai di rumah kita minimal nih, memilah antara organik dan anorganik. Kalau teman-teman di rumahnya itu ada halaman sedikit di belakang rumah, buang saja itu sampah organik, sekali lagi, organik ke situ. Yang anorganik bisa ke tempat pembuangan sampah atau ke tukang sampah. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan mengurangi beban lingkungan. Sudahkah Anda menanam dan memelihara pohon? Kalau belum, Anda sudah berhutang kepada alam. Ya, jadi itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Ya, saya mengajak sekali lagi, menggarisbawahi, mari kita jadi pencinta lingkungan sejati, bukan hanya penikmat lingkungan. Yang kedua, mari kita bertanya pada diri sendiri masing-masing, sudahkah kita mengolah sampah, sudahkah kita menanam, dan sudahkah kita membuat sumur resapan atau biopori di rumah kita masing-masing atau di kantor kita masing-masing. Barangkali itulah yang saya ingin sampaikan. Saya yakin sebagai pencinta lingkungan sejati, teman-teman sudah melakukan itu semua. Dan seandainya pun ada di antara teman-teman yang belum, mari kita mulai saat ini atau sepulangnya dari sini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Rizwan Anang sebagai salah satu tokoh lingkungan ya Bapak ya. Mengajak kepada milenial bahwa ngurus alam ini harus berkarakter. Ya, karena kalau tidak berkarakter, sehebat apapun programnya, sehebat apapun cita-citanya, tanpa karakter itu nol besar. Karena nanti baliknya lagi kepada kita. Itu satu. Jadi harus berkarakter. Terus saya juga harus mewaspadai, hati-hati di dalam diri kita ini minimal ada 24 item dalam karakternya. Ada culas, ada pembohong, ada pengkhianat, ada penghasut, ada sahata. Itu di setiap diri manusia itu ada minimal 24 jenis item. Hati-hati. Jadi kalau kita mau berbicara karakter, mari kita lihat introspeksi diri. Harus minimal niat dan punya sikap. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau mengurus alam, apapun tujuannya, apapun metodenya, karakter harus muncul di nomor utama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tahulah dasar-dasar tentang teknik hidup yang terbuka. Karena mendaki gunung tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dengan punya keberanian, oh ada saya mau wani lah tersiun gunung. Apakah itu cukup? Tidak, Pak. Jadi jangan bermodal keberanian gitu ya. Karena untuk mendaki gunung itu banyak risikonya. Ya. Dua bahaya yang harus kita tanggung telaah harus kita lihat, yaitu adanya objective danger dan subjek danger. Nah, rata-rata orang sekarang banyak teman-teman mendaki gunung. Ya, tiap minggu lah, kemarin juga di Gunung Gede ada lagi yang tumbang ya. Baru kita buka di Gunung Gede udah ada tumbang. Tapi itu yang terkena itu mereka yang tidak tahu tentang pengetahuan teknik hidup dalam terbuka gitu. Jadi bukan hanya keberanian, tapi ada juga skill, ada juga ilmu yang mereka harus pegang. Ya, dari ilmu itu kita akan tahu gitu bahwa untuk melakukan suatu pendakian gunung kita kan harus punya perencanaan, ya, perencanaan perjalanan apa aja yang akan kita lakukan nanti di sana, seperti apa medannya dan bagaimana dengan kondisi alamnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu dari sana, baru kita merencanakan suatu perjalanan. Nah, dengan adanya kondisi medan di sana, dengan adanya kondisi cuaca di sana, kita harus mempersiapkan apa-apa yang harus kita bawa untuk menjaga kemungkinan kita kedinginan dan lain sebagainya. Nah, yang harus diwanti-wanti adalah subjektif danger dan objektif danger. Itu biasanya subjektif akan datang dari diri kita sendiri. Lalai ya. Tapi hanya mengandalkan dari tadi keberanian, mengandalkan dari gue senang alam. Kita pikir
dengan kekuatan yang mereka punya, mereka bisa Iya, menjalankan dia itu. lupa kalau seorang pendaki gunung itu harus punya ya harus mempersiapkan dirinya dengan fisik, mental dan pengetahuan atau skill. Fisik, mental, dan juga Oke. pengetahuan. Fisik, mental, skill dan pengetahuan juga. Terima kasih dulu Bapak ya. Jadi kalau ngomongin masalah si aktivitas pendakian gunung, kalau kita punya hobi, ya sebaiknya juga kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita suka. Sesimpel itu Kang sebenarnya. Berarti harus dimulai dengan jiwa dulu. Memang kita menyukai apa yang kita jalankan. Ya, kadang-kadang seringkali nih antara si keberanian sama nekat itu kan bedanya tipis. Beda tipis. Maksudnya bertanggung jawab di sini berarti kalau kita ini emang suka dengan olahraga ekstrim, itu kan banyak ya jenisnya. Mencoba untuk memenuhi si skillnya. Salam Lestari!